Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Teman-teman kecil, bertemu dengan Miss Gaida di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Kita masuk ke bulan yang baru, tentunya dengan tema yang baru. Di bulan ini, Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mengenal ekosistem yang baru, yaitu ekosistem gurun pasir. Kalau kemarin-kemarin Miss Gaida ajak teman-teman kecil melihat-lihat ekosistem air, kali ini kita beralih ke ekosistem gurun pasir. Wah, siapa nih yang familiar dengan unta, kaktus, dan teman-temannya? Di bulan ini kita akan bersama-sama membahasnya. Di pertemuan pertama, Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mengenal sebenarnya gurun pasir itu apa sih? Dan bagaimana bisa terjadi adanya gurun pasir? Kalau teman-teman kecil sudah siap, ayo kita mulai sama-sama kegiatannya. Ini adalah material-material yang akan kita butuhkan untuk kegiatan kita kali ini. Di sini ada gambar besar dengan gambar gurun pasir. Lalu di sini Miss Gaida punya biskuit. Ada juga rolling pin dan ada plastik clip. Teman-teman kecil boleh siapkan juga ya. Nanti boleh juga siapkan wadah atau nampan seperti ini. Untuk nanti kita buka biskuitnya, teman-teman kecil boleh gunakan gunting. Nah, sekarang Miss Gaida mau bercerita dulu pada teman-teman kecil mengenai gurun pasir. Jadi, material-material ini boleh teman-teman kecil simpan terlebih dahulu. Nah, teman-teman kecil, ini adalah gambar dari gurun pasir. Ada teman-teman kecil yang mau ikut sama Miss Gaida mengatakan bersama-sama gurun pasir. Nah, gurun pasir ini adalah salah satu ekosistem yang ada di bumi. Teman-teman kecil yang sudah ikut kelas Jagat Raya kemarin-kemarin pasti sudah tahu nih ada ekosistem-ekosistem lain seperti ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Kali ini kita akan bahas mengenai ekosistem gurun pasir. Nah, kalau teman-teman kecil lihat, coba perhatikan apa yang tampak dari gambar ini. Kalau Miss Gaida lihat, warnanya didominasi oleh warna coklat. Karena memang gurun pasir ini merupakan wilayah yang terdiri dari batu atau pasir. Lihat ya, ada ditutupi oleh pasir, kemudian ada batu-batuan. Jarang sekali ada tumbuhan yang bisa hidup. Kenapa? Karena memang curah hujannya sangat rendah. Jadi di gurun pasir ini jarang sekali terjadi hujan, teman-teman kecil. Berbeda nih dengan kita yang tinggal di Indonesia di mana hujan turun cukup sering. Nah, kalau di gurun pasir jarang sekali ada hujan, makanya tumbuhan juga hanya beberapa jenis tumbuhan terbatas yang bisa hidup di sini. Begitu juga dengan hewan-hewan. Hanya hewan-hewan tertentu yang dapat hidup di gurun pasir. Nah, lihat teman-teman kecil. Gurun pasir ini terdiri dari pasir yang sangat banyak. Ada yang tahu tidak bagaimana cara terbentuknya pasir di gurun pasir? Jadi kalau teman-teman kecil perhatikan di sini ini ada gunung-gunung atau batuan-batuan. Nah, gurun pasir ini terkenal akan daerah yang memiliki angin ya atau memiliki angin yang cukup kencang. Nah, angin-angin ini ternyata kalau melewati batu-batuan ini, mereka akan mengikis sedikit demi sedikit batu-batuan. Jadi, kalau anginnya terbang seperti ini lalu menabrak batuan, maka dia akan mengikis sedikit demi sedikit batuannya. Dan batuan-batuan ini berubah menjadi pasir. Nanti jika angin ini membawa lebih banyak partikel seperti pasir-pasir atau batuan yang lain, maka akan lebih cepat mengikis batu-batuan atau gunung-gunung batu yang ada di sana. Sehingga itulah yang membuat pasir di gurun pasir ini berada dalam jumlah yang sangat banyak.
Dan memang di gurun pasir ini kalau teman-teman kecil lihat, tanaman-tanamannya itu kering ya, karena memang jarang sekali ada air atau curah air. Nanti di salah satu pertemuan Miss Gaida akan ajak teman-teman kecil mengenal yang namanya oasis. Nah, oasis ini adalah salah satu sumber air yang berada di gurun pasir. Kalau kita lihat di gambar selanjutnya, ini ada salah satu tanaman yang dapat hidup di gurun pasir. Jadi walaupun curah hujannya sangat rendah, namun beberapa tanaman yang memiliki fitur-fitur khusus di dalam tubuhnya itu bisa tumbuh di gurun pasir. Salah satunya adalah kaktus. Nah, kalau teman-teman kecil lihat ya, kaktus ini tidak memiliki daun yang besar, daunnya bentuknya duri-duri. Ini akan mempermudah kaktus untuk hidup di gurun pasir. Jadi tidak banyak air yang akan menguap dari dalam tubuhnya karena daunnya kecil, bentuknya duri. Dan kaktus ini punya tempat untuk menampung air, sehingga saat ada hujan yang turun, maka kaktus dapat menampung air sebanyak-banyaknya untuk persediaan makanannya. Wah, nah nanti ada tanaman-tanaman lain yang Miss Gaida juga akan perkenalkan pada teman-teman kecil ya. Ada akasia, ada juga rumput-rumputan, ada beberapa tanaman yang memang dapat tumbuh. Begitu juga dengan hewan-hewan. Kalau teman-teman kecil pernah lihat unta, unta merupakan salah satu hewan gurun pasir yang terkenal. Ada juga meerkat, juga ada jenis-jenis ular, kalajengking ya. Nanti kita akan mengenal lebih jauh mengenai ekosistem atau bagian-bagian dari ekosistem gurun pasir ini, termasuk tumbuhan dan hewan-hewannya. Teman-teman kecil, ada tidak yang pernah lihat atau pernah berkunjung ke gurun pasir? Di pertemuan selanjutnya nanti Miss Gaida akan bahas mengenai gurun-gurun pasir yang terkenal. Salah satunya adalah gurun Sahara. Kalau teman-teman kecil pernah berkunjung ke daerah-daerah yang berada di kawasan Timur Tengah, maka daerah-daerah sana itu kita bisa melihat banyak sekali gurun pasir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu dipengaruhi karena iklim dan cuacanya. Kalau di daerah tropis seperti di Indonesia memang jarang kita bisa temui gurun pasir karena memang curah hujan di Indonesia itu cukup tinggi sehingga membuat tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia itu tidak tampak sama seperti yang ada di gurun pasir. Nah, jadi kalau teman-teman kecil lihat ya, gurun pasir ini cuacanya cenderung panas. Tapi kalau di malam hari gurun pasir memiliki cuaca ekstrim yang sangat rendah, sehingga ada beberapa fenomena alam di mana terkadang ada lapisan es yang muncul di permukaan pasirnya sehingga membuat batunya bisa bergerak. Jadi ada salah satu fenomena di gurun pasir yang terkenal di mana batu bisa berjalan sendiri di gurun pasir. Ternyata itu bukan sulap ya teman-teman kecil, tapi karena fenomena alam di mana adanya kristal-kristal es di atas pasir yang membuat pasir menjadi licin sehingga batunya bisa bergerak sendiri. Nah, itu terjadi kalau memang cuaca malam di gurun pasirnya sangat ekstrim atau sangat dingin. Jadi memang tidak semua juga manusia bisa atau mampu nih bertahan hidup di gurun pasir karena cuaca siang harinya sangat panas dan cuaca malam harinya sangat dingin. Kalau teman-teman kecil punya kesempatan untuk berkunjung ke gurun pasir, nanti teman-teman kecil bisa lihat ya hamparan pasir yang sangat luas. Nah, kali ini Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk membuat pasir di rumah kita sendiri. Teman-teman kecil boleh simpan dulu gambarnya. Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk membuka biskuit. Kita akan membuat pasirnya menggunakan biskuit. Kita bisa buka terlebih dahulu. Teman-teman kecil boleh ambil beberapa. Sepertinya kita tidak bisa simpan semuanya di dalam plastik klip ya teman-teman kecil. Nah, boleh disimpan beberapa dulu. Jadi simpan 3 keping, 4 keping, 5 keping,
6 keping, 7 keping, 8 keping, 9 keping, 10 keping. Pertama-tama kita buat dulu 10 keping ya, nanti teman-teman kecil boleh buat lagi. Kita tutup rapat. Jika sudah, Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil menggunakan penggilingnya atau rolling pinnya. Kita akan tekan pakai kedua tangan seperti ini boleh. Nah, beginilah juga cara angin mengikis batu-batuan. Jadi perlahan-lahan batuannya hancur. Teman-teman kecil tidak perlu terburu-buru dalam menggilingnya, karena kalau teman-teman kecil terburu-buru nanti plastiknya bisa sobek. Nah, biskuitnya perlahan-lahan mulai hancur ya. Nah, teman-teman kecil bisa terus melanjutkannya sampai nanti tekstur biskuitnya halus sekali seperti ini. Nah, bahkan kalau teman-teman kecil bisa lebih halus dari ini, boleh juga ya. Miss Gaida akan hancurkan sedikit lagi dari sini. Sekarang kita akan tuangkan ke wadah. Teman-teman kecil juga boleh simpan di wadah yang tertutup ya. Nah, coba teman-teman kecil. Teman-teman kecil boleh pegang dan rasakan bahwa tekstur dari biskuitnya halus, sudah lebih halus dibanding sebelumnya. Teman-teman kecil juga boleh bantu melumatkannya kembali atau menghancurkannya kembali menggunakan tangan seperti ini. Bisa kita tekan pakai tangan juga ya. Nah, seperti inilah kurang lebih tekstur pasir yang ada di gurun pasir. Kita akan menggunakannya untuk kegiatan nanti di sesi-sesi yang lain. Jadi ini boleh disimpan di wadah yang tertutup. Oke, terima kasih ya sudah membuat pasirnya bersama-sama. Bagaimana kegiatan kita hari ini teman-teman kecil? Kita sudah mengenal apa itu gurun pasir dan kita membuat juga bersama-sama pasirnya dari biskuit. Semoga teman-teman kecil bersenang-senang ya hari ini dan kita akan bertemu kembali di sesi jagat raya yang selanjutnya. Jadi sampai jumpa lagi. Dah.